Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para teman-teman subscriber semua, dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan channel Kanca Militer. Channel yang selalu membahas tentang berita-berita terupdate dari militer Indonesia dan dunia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas masih tentang sengketa di Laut Natuna Utara. Sampai saat ini China masih ngotot mengklaim bahwa Laut Natuna itu miliknya. Bahkan China menantang Indonesia atas hak berdaulat Indonesia di Laut Natuna. Bahkan China mengerahkan 50 kapal nelayan China untuk menangkap ikan di perairan Natuna Utara. Lalu bagaimana Indonesia menanggapi China yang menantang hak berdaulat di Laut Natuna Utara? Menurut hukum internasional ZEE Laut Natuna Utara adalah milik Indonesia. Tetapi kenapa China masih saja ingin menguasainya? Kalau kalian penasaran silakan simak video ini sampai selesai. Tapi saya ingatkan dulu buat kalian yang belum dukung channel ini. Silakan dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, biar channel ini semakin berkembang. Ketegangan yang terjadi di Laut Natuna Utara antara China dan Indonesia sangat bertolak belakang dengan hubungan ekonomi Beijing dan Jakarta. Menyangkut Laut Natuna Utara, Indonesia dan China sama sekali tak memiliki hubungan yang akrab. Karena China seringkali mengirim kapal Coast Guard miliknya merambah Laut Natuna Utara. Sehingga menyebabkan ketegangan yang terus meningkat antara Indonesia dan China di Laut Natuna Utara. Lain halnya dengan Laut Natuna Utara, hubungan ekonomi Indonesia dan China sangat akrab. Laporan Reuters bahkan menuturkan bila China merupakan mitra dagang terbesar bagi Indonesia. Kemudian China juga merupakan sumber investasi nomor 2 di Indonesia. Oleh sebab itu ini menunjukkan bahwa China merupakan mitra strategis Indonesia dalam perkembangan ekonomi. China adalah mitra dagang terbesar Indonesia dan sumber investasi terbesar kedua, menjadikannya bagian penting dari ambisi Indonesia untuk menjadi ekonomi papan atas. Para pemimpin Indonesia tetap diam tentang masalah ini, untuk menghindari konflik atau pertengkaran diplomatik dengan China, tulis Reuters awal Desember tahun 2021. Kedekatan Indonesia dan China di bidang ekonomi, diyakini para analis internasional menjadi alasan kuat mengapa persoalan di Laut Natuna Utara relatif diredam. Indonesia disebut berupaya untuk menyeimbangkan dua hal penting yang berkaitan dengan China dan Laut Natuna Utara. Indonesia berupaya untuk menegaskan bahwa Laut Natuna Utara merupakan hak maritim Jakarta. Dan sejalan dengan tetap berhubungan baik di bidang ekonomi dengan China. Tanggapan Indonesia sangat kompleks. Karena telah mencoba menyeimbangkan hak-hak kedaulatannya dan hubungan ekonominya dengan tetangganya yang lebih besar, terang New Indian Express Januari lalu. Klaim China di Laut Natuna Utara tentunya menjadi permasalahan buat Indonesia. Karena ZEE Indonesia di Laut Natuna Utara ikut terdampak adanya klaim China itu. Dengan adanya klaim Nine Dash Line di Laut Natuna Utara, menyebabkan kapal-kapal Cina kerap kali masuk ke ZEE Indonesia. China seolah menantang hak berdaulat Indonesia di Laut Natuna Utara. Lantaran China kerap kali melaksanakan operasi penangkapan ikan di teritorial ZEE Indonesia di Laut Natuna Utara. Tak segan puluhan kapal nelayan China pernah dikerahkan untuk menangkap ikan di Laut Natuna Utara. Kehadiran setidaknya 50 kapal nelayan di Laut Natuna Utara tentunya merugikan Indonesia. Penggunaan terbaru operasi penangkapan ikan zona abu-abu Tiongkok di Laut Natuna Utara untuk menantang hak berdaulat Indonesia untuk menangkap ikan dan mengeksploitasi sumber daya alam di zona ekonomi eksklusif ZEE, tampaknya merupakan kemenangan pada pandangan pertama. Pada satu titik, sekitar 50 kapal penangkap ikan Tiongkok disertai dengan 2 lambung putih besar menangkap ikan tanpa hambatan di ZEE Indonesia. Indonesia sendiri tak diam saja menghadapi serangan puluhan kapal nelayan China di Laut Natuna Utara. Indonesia mengerahkan aset Bakamla untuk menegakkan hukum di Laut Natuna Utara. Sebagai tindakan balasan, Badan Keamanan Laut Indonesia, Bakamla, yang ditugaskan untuk melakukan penegakan hukum terhadap kegiatan ilegal di yurisdiksi maritim Indonesia, hanya dapat mengamati situasi tersebut. Tindakan terbatas ini disebabkan oleh sumber daya Bakamla yang terbatas. Namun,
Kapal-kapal penangkap ikan Tiongkok itu berlayar pergi pada tanggal 9 Januari tahun 2020 setelah hanya memperkuat tekad Indonesia untuk menjaga kepentingan nasionalnya. China juga secara terbuka mengeksekusi wajah Volte untuk memprioritaskan hubungan bilateral yang bersahabat dan meremehkan perbedaan dalam sebuah pernyataan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Geng Shuang pada tanggal 10 Januari. Insiden ini menggarisbawahi keterbatasan pemaksaan sepihak dan keberhasilan strategi hubungan masyarakat Indonesia secara keseluruhan, tambahnya. Pihak Indonesia sendiri sudah sejak lama memprotes adanya gangguan kapal nelayan Cina di Laut Natuna Utara. Sekitar tahun 2019 silam Indonesia menyuarakan protes akan adanya gangguan kapal nelayan China di Laut Natuna Utara. Kementerian Luar Negeri Indonesia dengan tegas menyuarakan penentangannya terhadap operasi penangkapan ikan ilegal Tiongkok melalui dua protes pada tanggal 30 Desember tahun 2019 dan tanggal 2 Januari tahun 2020. Pemerintah menegaskan bahwa China telah melanggar ZEE-nya, menunjukkan bahwa ZEE Indonesia didirikan oleh hukum internasional melalui UNCLOS. Kementerian itu menambahkan bahwa China harus menghormati implementasi UNCLOS dan menolak 9 garis putus-putus China di Laut China Selatan, imbuhnya. Pada akhir Desember tahun 2021, perselisihan antara Indonesia dan China atas klaim masing-masing atas perairan di sekitar wilayah Natuna semakin kentara. Ini adalah area klaim yang diperebutkan dari pihak China yang melanggar konvensi PBB tentang hukum laut UNCLOS. China mengklaim sekitar 80% dari ruang maritim di Laut Cina Selatan. Dan ada ZEE Indonesia di Laut Natuna Utara yang ternyata ikut dicaplok 9 Daslini Cina. Bagi Jakarta, wilayah yang terbentang di utara Pulau Natuna berada di bawah zona ekonomi eksklusif, ZEE, yang diakui oleh UNCLOS sebagai perairan Indonesia. Indonesia tentunya bisa menggunakan ruang maritim ZEE di Laut Natuna Utara, sebagai tempat negara dapat melakukan eksplorasi sumber daya. Ketegangan antara Indonesia dan China di Laut Natuna Utara terus meningkat. Salah satu insiden tak terlupakan yang terjadi di Laut Natuna Utara, yakni adanya kehadiran Coast Guard China yang mengawal kapal nelayan Tiongkok. Insiden Januari tahun 2020 di Laut Natuna Utara di mana penjaga pantai China mengawal kapal penangkap ikan ilegal ke ZEE Indonesia di Laut Natuna Utara. Masuknya kapal penjaga pantai China ke Laut Natuna Utara jelas menciderai teritorial Indonesia. Dan Indonesia menanggapi serius aksi ilegal yang dilakukan China, dengan mengirimkan patroli militer ke Laut Natuna Utara. Gesekan muncul atas 9 garis putus-putus atau 9 dash line China, wilayah di mana China mengklaim hak bersejarah dan yang tumpang tindih dengan ZEE Indonesia di bagian utara Laut Natuna. Di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS, tidak ada pengakuan terhadap 9 garis putus-putus.